Episode 74, Membujuk Elvi. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat, kini Mela memutuskan untuk pulang karena pekerjaan yang di kantor ia memilih membawanya pulang. Baru juga menginjakkan kakinya pada rumah utama Sanjaya terdengar tangisan dari Ivy yang begitu keras. Han membawakan berkas Mela sedang Mela langsung berlari masuk dan melihat putrinya itu sedang menangis histeris. "Ada apa Elvi?" tanya Mela menghampiri putrinya. "Aku ingin menelpon Dedi tapi Aunty tak mengizinkannya bahkan ponselku dibantingnya." "Aduh Elvi." Mela melihat ponsel Ivy yang diberikan oleh Steve sudah hancur. Mela melihat ke arah Siska dan dia mengangguk. Mela pun memeluk putri kecilnya itu, kini Mela coba menelpon Fiona agar tangisan Elvi sedikit mereda. Tapi Fiona tak kunjung mengangkat telepon dari Mela, entah apa yang terjadi hingga beberapa kali masih belum diangkat. "Maaf sayang sepertinya Dedi dan keluarganya sedang sibuk," kata Mela. "Tapi Mommy, aku ingin bertemu Dedi." "Ivy mohon," rengek Ivy. "Baiklah tapi Elvi harus minta izin dulu pada Papa Herdi, karena bagaimanapun Papa Herdi adalah papa kandung Elvi," kata Mela. Ivy mengangguk patuh. Kini Mela terpaksa menghubungi Herdi untuk Ivy, setelah 2 kali panggilan Herdi baru mengangkat telepon darinya. "Ada apa sayang, apa kau sudah merindukanku lagi?" tanya Herdi. "Papa ini Ivy, Papa bisakah Ivy minta izin untuk mengajak Mommy ke Paris untuk bertemu dengan Daddy Steve?" tanya Elvi. Herdi menghela nafas panjang karena dia begitu sulit untuk mendekat kepada Elvi yang lebih peduli pada Steve. "Apa kau tak merindukan Papa Elvi?" kata Herdi. "Ivy rindu Papa, tapi Elvi ingin bertemu dengan Daddy sebentar saja, apakah Papa memberikan izin?" tanya Ivy. "Baiklah tapi bisakah berikan teleponnya pada momimu, karena Papa ingin mengatakan sesuatu padanya," kata Herdi. Ivy langsung memberikan telepon pada Mela dan terlihat Elvi yang begitu bahagia, tapi Mela yang mendengar penjelasan Herdi berubah raut wajahnya. Mela mendengar setiap arahan yang diberikan oleh Herdi serta penjelasan yang akan terjadi saat mereka tiba di kediaman Johnson. Mela pun menutup teleponnya setelah memahami semuanya. Kini Mela membantu Ivy untuk bersiap untuk terbang ke Paris. Setelah selesai Mela menemui seluruh keluarganya yang tengah berkumpul di ruang keluarga. Mela sudah meminta Elvi untuk istirahat karena penerbangan mereka besok pagi. "Maka Siska bisakah aku titip Kenzo dan Rio?" kata Mela. "Apa yang kau katakan Mela, kau hanya pergi untuk beberapa hari, tapi kenapa seperti kau akan pergi jauh dan lama?" kata Siska. "Entahlah aku merasa ini akan menjadi perjalanan yang panjang apalagi keadaan Steve dan juga keluarga Johnson di sana Kak," jawab Mela. "Jikalau berat lebih baik tak usah pergi, aku malah khawatir dengan keselamatan kalian di sana," kata Nyonya Umi. "Tapi aku harus pergi untuk memberi Abu Elvi jika mereka bukan keluarga sebenarnya, sebaik apapun mereka pasti suatu saat akan melupakan dan bahkan membenci kita," kata Mela. "Baiklah, kalau begitu doa kami selalu bersamamu," kata Siska. Kini mereka memutuskan untuk beristirahat. Kini Mela masuk ke kamar Kenzo dan memberi ciuman selamat malam. Tak lama Mela baru melihat Rio yang baru dari pekerjaannya di rumah sakit. Mela menyambut Rio. Rio begitu senang melihat Mela yang masih terjaga dan menyambutnya. Mela meminta Rio untuk membersihkan diri dan Mela menyiapkan masakan untuk Rio. Mela menemani Rio makan malam sambil mendengar cerita Rio selama bekerja di rumah sakit. Mela juga mengatakan tentang kepergiannya bersama Elvi ke Paris. Rio pun berjanji untuk menjaga Kenzo selama Mela pergi. Setelah itu mereka memutuskan untuk beristirahat di kamar. Mela masih belum bisa tidur memikirkan apa yang akan dia hadapi saat sampai di kediaman Johnson. Jika bukan karena Elvi mungkin Mela tak akan pergi, dan tanpa diketahui oleh Mela Herdi meminta bantuan pada Joshua untuk menjaga Ivy dan Mela selama di Paris sebelum ia datang nantinya. Bagaimanapun Herdi harus memastikan keamanan dari kedua wanita yang begitu ia cintai itu. Herdi tahu jika Jonathan Johnson bisa melakukan apapun pada keduanya. Tapi setidaknya kalau Mela dan Elvi dalam lindungan Joshua akan sedikit aman.
Bersambung.